Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu wudhu. Wudhu yaitu menghilangkan hadas kecil menggunakan air. Niat wudhu yaitu nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, tata caranya yaitu yang pertama yaitu niat di dalam hati ketika mengusapkan anggota wudhu yang pertama yaitu muka. Ketika yang kedua yaitu membasuh muka. Setelah membasuh muka, yang kedua kemudian membasuh tangan sampai dengan siku. Kemudian setelah membasuh tangan, mengusap sedikit rambut. Kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Tayamum yaitu menghilangkan hadas kecil menggunakan tanah. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudhu. Nah, yang tata caranya yang pertama yaitu niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai dengan siku, dan yang terakhir yaitu tertib. Sholat munfarid adalah sholat yang dikerjakan dengan sendiri dengan niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Sedangkan sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, 2 orang atau lebih dari 2 orang, dengan niat usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala, itu sebagai makmun, atau misalnya sebagai imam niatnya usolli fardhu subhi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi zidha hablum min masad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu akbar. Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat yang biasanya dilaksanakan oleh kaum laki-laki, di mana hukumnya itu sunat muakkad. Tata cara sholat Jumat yaitu ada 2 khutbah dan 2 rakaat, yang mana yang pertama itu dilakukan 2 khutbah. Ketika khotib selesai khutbah pertama, kemudian khotib duduk. Setelah duduk berdiri dan melaksanakan khutbah yang kedua. Nah, setelah melaksanakan 2 kali khutbah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah 2 rakaat. Sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan sesudah ataupun sebelum sholat fardu. Di antaranya yaitu 2 rakaat qobliyah subuh dan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah duhur dan 4 rakaat qobliyah asar, kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib dan 2 rakaat qobliyah ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat qobliyah isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Niatnya contohnya seperti usolli sunnatan qobla subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Untuk tata caranya sama seperti sholat fardu. Sholat duha yaitu sholat yang dikerjakan pada saat terbitnya matahari sampai dengan waktu zuhur. Tata cara sholat duha sama dengan sholat fardu, di mana niatnya yaitu usolli sunnatan duhai rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Sholat duha dikerjakan dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Nah, untuk doa sholat duha yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrizhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan faqassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari, di mana sebelum dilaksanakan sholat kita tidur terlebih dahulu. Kemudian sholat tahajud ini dilaksanakan dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Kemudian jika kita melaksanakan 4 rakaat, maka dengan 1 kali salam maka tidak ada tahiyat awal. Niat sholat tahajud yaitu usolli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Dengan doanya yaitu doa sholat tahajud yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma ashrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang dikerjakan khusus pada bulan suci Ramadan. Sholat tarawih ini dikerjakan ada yang dengan 8 rakaat dan 3 kali
rakaat witir ataupun 20 rakaat sholat tarawih dan 3 kali rakaat sholat witir. Dengan niat usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian sholat witir adalah sholat yang dikerjakan, sholat sunat yang dikerjakan dengan rakaat yang ganjil. Nah, kemudian tata cara sholat witir, kemudian niat sholat witir adalah usolli sunatan minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian tata cara sholat witir boleh dilaksanakan digabungkan, misalnya sholat witir 11 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 1 kali salam, ataupun sholat witir dengan 10 rakaat di mana takbiratul ihram dan salam, kemudian sholat 1 rakaat berpisah dengan kemudian sholat 1 rakaat. Sholat istisqa adalah sholat ketika meminta turunnya hujan dengan niat yaitu usolli sunatan istisqai rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tata cara sholat istisqa yaitu 2 rakaat sholat kemudian 2 rakaat khutbah. Khutbah ini bisa dilakukan di awal sebelum sholat ataupun sesudah sholat, namun lebih baik dilaksanakan setelah sholat. Sholat istisqa dikerjakan sama dengan sholat Idul Fitri, yaitu dimana pada rakaat pertama 7 kali takbiratul ihram, kemudian pada rakaat kedua 5 kali takbiratul ihram. Ketika melaksanakan khutbah, ketika memulai khutbah pertama dibacakan istighfar sebanyak 9 kali. Kemudian ketika masuk khutbah kedua dibacakan istighfar sebanyak 7 kali. Sholat istikharah. Niat sholat istikharah yaitu usolli sunatan istikharati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Doanya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma inni kunta ta'lamu anna wa hadal amra hajatahu khairul li fi dini wa ma'ashi faqdaruhu li wa yashrih li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatihi amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurhu lil khairi haitsu kana summa rodini bihi. Kemudian sholat id yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Niatnya itu usolli sunatan Idul Fitri, usolli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati ada makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Tata caranya yaitu 2 rakaat sholat, di mana rakaat pertama pada rakaat pertama 7 kali takbiratul ihram, pada rakaat kedua yaitu 5 kali takbiratul ihram. Kemudian setelah melaksanakan 2 rakaat sholat dilanjut dengan 2 kali khutbah. Pada khutbah pertama dibacakan 7 kali takbir. Pada khutbah yang kedua dibacakan 5 kali takbir. Sidatul Khawf adalah sholat ketika dalam keadaan darurat. Tata cara Sidatul Khawf ini ada 3. Yang pertama yaitu apabila musuh tidak berada di arah kiblat atau jumlah musuh lebih sedikit daripada kaum muslimin, maka imam menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang berada di depan imam. Nah, kelompok yang kedua yaitu yang berada menghalangi musuh untuk menjaga. Ketika imam sholat bersama kelompok pertama, kemudian setelah imam bangkit dari sujud
pertama kemudian melaksanakan rakaat kedua, maka kelompok yang pertama yang berada di belakang imam untuk cepat-cepat menyelesaikan sholatnya, kemudian bergegas menjaga imam. Kemudian kelompok kedua yang menjaga dari musuh, menghalangi musuh, bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Ketika imam tahiyat akhir, maka imam berhenti terlebih dahulu, kemudian kelompok yang kedua menyempurnakan sholatnya, kemudian tahiyat bersama-sama. Kelompok yang kedua yaitu apabila musuh berada pada penglihatan kaum muslimin dengan jumlah yang banyak, maka imam menjadikan dua saf. Imam takbiratul ihram bersama-sama dengan dua saf ini. Ketika imam hendak sujud, maka salah satu dari dua saf itu sujud mengikuti imam, dan satunya lagi menjaga dari musuh. Nah, ketika imam mengangkatkan kepalanya, maka yang satunya lagi sujud, kemudian duduk untuk tahiyat akhir, sehingga tahiyat akhir dan salam bersama-sama. Kemudian kelompok yang ketiga, apabila dalam keadaan perang yang tidak sedang gawat, maka sholat bisa dilakukan dengan arah kiblat di mana saja, dan sedang berdiri atau maupun sedang berjalan. Sholat khusuf dan sholat kusuf. Sholat khusuf dan sholat kusuf ini adalah sholat kusuf adalah sholat gerhana matahari, sedangkan sholat khusuf adalah sholat gerhana bulan. Sholat ini dilaksanakan ketika terjadinya gerhana-gerhana. Nah, tata cara sholat khusuf dan kusuf sama. Tata caranya yaitu 2 kali rakaat sholat, kemudian 2 kali khutbah. Sholat dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian khutbah. Untuk niatnya yaitu usolli sunnatan li kusufis syamsi atau li khusufil qamari raka'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pilihan, lalu sujud, lalu ruku. Kemudian setelah ruku, bangkit lagi dari ruku, hendak i'tidal, membaca lagi surat Al-Fatihah dan surat pilihan. Kemudian ruku lagi, setelah ruku membaca i'tidal, lalu sujud. Dan untuk rakaat kedua sama seperti pada rakaat pertama. Sujud tilawah adalah sujud ketika mendengar atau membacakan surat-surat sajdah. Adapun surat-surat sajdah ada 15, diantaranya yaitu surat Al-A'raf ayat 206, kemudian surat Al-A'raf ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109. Nah, tata cara sholat sujud tilawah ini ada 2, yaitu di luar sholat dan ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat, apabila imam membaca ataupun mendengarkan surat sajdah, maka imam takbiratul ihram dan kemudian hendak melaksanakan sujud tilawah 1 kali, kemudian bangkit lagi dan melanjutkan kembali sholatnya. Yang kedua yaitu apabila sedang di luar sholat, mendengar atau membaca ayat sajdah, maka melaksanakan sujud dengan takbiratul ihram dengan niat nawaitu sujuda tilawati lillahi ta'ala. Kemudian sujud dengan membacakan doa sajdah, di mana doanya Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bijawalihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian apabila sedang membaca surat sajdah tidak melaksanakan sujud, maka bisa dengan bertasbih sebanyak 4 kali. Penyembelihan hewan umum. Penyembelihan adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran pernapasannya dan saluran makanannya serta urat nadinya yang berada di bagian leher. Dalil tentang tata cara
penyembelihan umum ini adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban adalah menyembelih hewan dengan menggunakan syariat-syariat tertentu yang dilaksanakan pada Idul Adha dan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dengan niat beribadah kepada Allah. Dalil tentang hewan kurban ini adalah Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian hewan kurban yang bisa dikurbankan adalah hewan yang bahiyatul al-an'am atau hewan yang diternak untuk diperah susunya dan diambil dagingnya, seperti unta, kerbau, sapi. Ketentuan hewan kurban adalah satu sapi atau unta ataupun kerbau hanya untuk 7 orang, sedangkan satu domba atau kambing hanya untuk 1 orang. Nah, hewan kurban yang dikurbankan untuk sapi harus berusia 2 tahun hendak masuk 3 tahun. Untuk unta masuk 5 tahun hendak masuk 6 tahun, dan untuk domba adalah 1 tahun dan hendak masuk 6 bulan. Waktu pelaksanaan kurban adalah ketika Idul Adha dan pada hari tasyrik, yaitu 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Akikah adalah rangkaian kegiatan merayakan kelahiran dengan cara menyembelih hewan dan mencukur rambut dan memberikan nama pada hari ke-7 kelahirannya. Hukum akikah menurut Daud Az-Zahiri adalah hukumnya wajib. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama adalah sunat. Ketentuan hewan kurban adalah untuk anak laki-laki maka menyembelih 2 kambing, dan untuk anak perempuan maka 1 kambing saja cukup. Khutbah. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama yaitu memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga yaitu sampaikan wasiat takwa. Yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima yaitu mendoakan orang-orang mukmin. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilaksanakan ketika sebelum dilaksanakannya sholat 2 rakaat Jumat. Khutbah Jumat ini dilaksanakan 2 kali khutbah. Nah, antara khutbah yang pertama dengan yang kedua ditandai dengan duduknya khatib terlebih dahulu, kemudian berdiri dan melanjutkan khutbahnya. Setelah selesai melaksanakan khutbah, maka dilanjut dengan melaksanakan 2 rakaat sholat. Khutbah Idaini atau dua Id. Khutbah 2 Id atau Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan sesudah melaksanakan 2 rakaat sholat. Pada khutbah pertama, sebelum melaksanakan khutbah dibacakan takbir sebanyak 9 kali. Kemudian antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ditandai dengan duduknya terlebih dahulu khatib, kemudian berdiri, kemudian melangsungkan khutbah yang kedua dengan membaca takbir sebanyak 7 kali. Khutbah gerhana. Khutbah gerhana baik khusub ataupun husub sama dengan sholat Jumat. Nah, pada isi khutbah gerhana ini lebih menitik beratkan kepada perintah bertakwa kepada Allah dan menjelaskan tentang fenomena gerhana ini merupakan salah satu kuasanya Allah. Khutbah istisqa. Khutbah sholat istisqa boleh dilaksanakan sesudah ataupun sebelum sholat, namun lebih baik dilaksanakan sesudah sholat. Khutbah istisqa yaitu sama dengan khutbah 2 Id namun diganti sebelum khutbah pertama dibacakan istighfar sebanyak 9 kali. Kemudian khutbah yang kedua dibacakan istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian pada pelaksanaan khutbah, khatib dianjurkan untuk memutarkan sorbannya. Sisi sorban yang di atas diputarkan menjadi di bawah. Kemudian dipindahkan ke bahu yang lainnya.
memutar balikan sorban ini sebagai bentuk tafaul berupa doa agar keadaan kemarau yang berpanjangan ini diputar balikan menjadi hujan. Kemudian dianjurkan membaca doa, lalu memperbanyak membaca istighfar. Khutbah nikah. Khutbah nikah sama dengan pada khutbah umumnya, sama dengan pada rukunnya, namun di khutbah nikah ini khotib dianjurkan untuk menyampaikan hajatnya jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu dengan cara membasuh seluruh bagian tubuh mayit, kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada hidung mayit, lalu mewudukan mayit. Setelah itu digosok-gosok menggunakan sabun. Setelah itu dibasuh menggunakan air mengalir sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu mengkafani. Mengkafani mayit untuk mayit laki-laki berupa 3 helai kain kapan. Sedangkan untuk mayit perempuan 1 helai baju, kemudian 1 helai khimar, 1 helai sarung, dan 2 helai kain kapan. Kemudian menyolatkan mayit. Nah, untuk menyolatkan mayit yaitu 4 kali takbir. Takbir yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua yaitu membaca sholawat, takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk mayit, dan takbir yang keempat yaitu salam. Menguburkan mayit yaitu sekira-kiranya tidak tercium bau pada mayit dan sekira-kiranya aman untuk mayit. Namun untuk ukurannya yaitu paginya setinggi 1 orang berdiri, kemudian untuk lebarnya yaitu seperti 2 tangan yang direntangkan. Kemudian posisi mayit ketika dikuburkan yaitu posisinya pipinya simpan menyentuh tanah, kemudian menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jali wa wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa afa innal hisab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.